Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh staf ahli bidang sumber daya alam, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat Dr. Arief Murdiatno. Yang terhormat Rektor Universitas Mula Warman Profesor Dr. Insinyur Haji Abdunur MSI IPU Engineering yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Lambang Subagio MSI. Yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Universitas Mula Warman atau yang mewakili. Yang kami hormati narasumber pada hari ini Bapak Muhammad Mirdal Akib dan juga para tamu undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri kuliah umum pada hari ini. Untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Mula Warman yang akan dipandu oleh dirijen kita, Saudara Ade Febri Yulvita SSN MSN. Kepada Saudara Ade disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rudini Esos Emsos. Kepada Saudara Rudini disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan acara kita, kegiatan kita yang kita selenggarakan bersama-sama menjadikan acara yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebermanfaatan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon izin untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Izinkanlah kami ya Rabb di waktu siang ini ya Arhamar Rahimin untuk menundukkan kepala, menegadahkan tangan, bermunajat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin sebagai ungkapan syukur kami atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, kenikmatan-kenikmatan yang Engkau titipkan di dalam kehidupan kami ini ya Arhamar Rahimin. Yang teramat sangat sedikit kami bersyukur kepada Engkau ya Rabb. Maka lewat acara ini ya Rabb, izinkanlah kami dengan perlahan mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Engkau titipkan ke dalam kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa syi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana, titipkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, karena kami menyadari ya Arhamar Rahimin, apapun latar belakang kami sungguh membutuhkan ilmu pengetahuan sebagai bekal kami untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman, serta untuk bekal kami ya Rabb dalam melaksanakan pengabdian kepada bumi pertiwi yang kami cintai ini Arhamar Rahimin. Ya Rabb, titipkan pula kepada kami rezeki yang baik, rezeki yang berkah, halalan thayyiban mubarakan, serta terimalah amalan-amalan kami setiap harinya, termasuk kegiatan yang kami selenggarakan hari ini ya Rabb. Siapapun yang telah mempersiapkan, siapapun yang telah menjadi inspirator, siapapun yang telah menjadi orang-orang yang senantiasa menginisiasi acara ini ya Rabb, bahkan siapapun yang hadir dalam acara ini ya Arhamar Rahimin, orang-orang yang bahagia terhadap kegiatan ini ya Rabb, Engkau angkat derajatnya ya Arhamar Rahimin. Bukan hanya saja derajat di dunia, tapi kelak juga derajat di akhirat. Engkau muliakan kehidupannya ya Rabb, bukan hanya saja mulia di dunia, tapi juga Engkau muliakan di akhiratmu ya Arhamar Rahimin. Allahumma yasir lana wa la tu'assir alaina rahmataka ya zal jalalil ikram. Ya Rabbana, mudahkanlah segala urusan kami ya Rabb, urusan yang senantiasa mendatangkan cinta, mendatangkan keberkahan, mendatangkan keridhaan dari sisimu ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami meminta, hanya kepadamu lah kami memohon. Perkenankanlah munajat kami, kabulkanlah doa kami. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembuka oleh Rektor Universitas Mula Warman yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Bapak Profesor Dr. Lambang Subagio MSI, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tetap semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur bidang SDA, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Bapak Dr. Arief Nurdianto. Terima kasih Bapak sudah menghadiri dan memfasilitasi acara hari ini. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Muhammad Mirdal Akib, CEO Media Group. Selamat datang Bapak di Universitas Mula Warman. Bapak Dekan FIB yang juga menjadi host pada sore hari ini, Ibu Yuli Mustika Sari. Maaf saya sebut grogi menyebut Mbak Yuli. Badan penghubung yang juga sekaligus menjadi panitia yang fasilitasi kegiatan ini, para wakil dekan di lingkungan Universitas Mula Warman, para dosen di lingkungan Universitas Mula Warman, para mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia yang luar biasa sehingga dapat melaksanakan kegiatan untuk kuliah umum yang nanti akan dipandu oleh Bapak Mirdal dari Media Group. Ini merupakan kesempatan yang langka dan sekaligus merupakan kesempatan yang sangat kita tunggu-tunggu. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan kami apresiasi yang tinggi-tingginya memberikan perhatian kepada Universitas Mula Warman untuk memberikan pengayaan, pengetahuan, literasi kepada mahasiswa kami. Pak Rektor hari ini sedang ada perjalanan siang tadi ke Jakarta sehingga tidak bisa membersamai kita dan menitipkan salam kepada Bapak-bapak berdua dan tentu pada para mahasiswa sekalian, semangat untuk kalian semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya juga mendapatkan kejutan yang luar biasa. Tadi ditelepon oleh Pak Dekan untuk mewakili Pak Rektor karena ada kuliah umum yang luar biasa. Saya menyambut gembira dan luar biasa sekali kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kuliah umum yang temanya adalah membangun media di era industri dan tantangan kepemimpinan di era digital. Ini merupakan tema-tema yang mesti kita ketahui bersama, kita dengarkan bersama, kita pahami bersama. Saat ini kita hidup di era digital. Orang bilang kita berada di era 4.0 dan 5.0. Di dalam era 4.0 identik dengan technological base. Sedangkan di 5.0 human base. Kedua-duanya enggak bisa salah satunya, tapi kedua-duanya harus kita miliki. Sehingga kompetensi bidang digital, teknologi, AI, kemudian kita pun juga harus memiliki literasi sehingga kita tidak ketinggalan informasi dan bijak melaksanakan kegiatan bermedia dan lain-lain. Kalau tadi kami juga sempat bercerita dengan Pak Mirdal Akib di sebelah bahwa perkembangan digital saat ini luar biasa. Tadi juga kalau kita bermedia atau membuat media tidak harus dari kantor, dari manapun bisa dibikin. Namun demikian, kalau kita mendengarkan tayangan di televisinya Pak Mirdal, kita bukan hanya yang paling tahu, tapi juga yang paling paham gitu ya.
Ini harus kita ingat. Artinya apa? Literasi digital menjadi keharusan kita untuk menguasai itu. Dan anak-anakku sekalian, kita sering terjebak dalam era saat ini yang namanya post-truth. Kadang-kadang sesuatu di blow up padahal fakta dan datanya belum tentu benar. Kecerdasan itulah yang harus kita miliki, dan kita juga mungkin nanti kita menjadi aktivis di dalam atau mengembangkan media digital. Tapi saat ini paling tidak kita pengguna media digital yang diproduksi oleh grupnya Pak Mirdal. Sehingga kita pun juga sering mendapatkan informasi-informasi, mendapatkan berita-berita yang kita kadang-kadang juga harus cerdas untuk melaksanakan itu. Saat ini berita bukan hanya kita dapatkan di layar televisi atau koran yang lebar. Kayaknya sudah tidak terlalu banyak orang pakai sepeda menenteng koran, tapi saat ini sudah berada di layar HP Anda masing-masing. Kapan saja, berita apa saja bisa Anda dapatkan, sehingga Anda juga berkesempatan untuk membuat berita, membuat konten-konten yang tentu saat ini juga menjadi terobosan ekonomi yang luar biasa. Pengguna atau pembuat konten-konten kayaknya lebih besar deh gajinya daripada profesor. Ini menjanjikan. Jadi ini merupakan profesi masa depan yang tentu juga profesi yang luar biasa mendapatkan income, dan ini juga saat ini yang digemari oleh anak-anak karena dibuat di mana saja dan uangnya otomatis mengalir di tempat kita masing-masing. Nah, ini diperlukan sebuah kecerdasan digital yang luar biasa. Demikian juga yang peran kalian di masa depan. Kalian adalah pemimpin masa depan. Yang Anda pimpin tentu yang masyarakat yang hidup di eranya nanti. Saat ini era digital sudah dimulai dan sudah berkembang sangat pesat, bahkan tidak bisa kita prediksi. Dan Anda nanti akan memimpin masyarakat itu. Oleh karenanya teruslah berkarya, teruslah berinovasi untuk menjadikan Anda seorang pemimpin yang visioner, seorang pemimpin yang inovatif dan mampu bertransformasi sesuai dengan zamannya. Mudah-mudahan kuliah hari ini akan mendapatkan atau menimbulkan wawasan baru bagi Anda, mendapatkan pemahaman baru bagi Anda yang nanti akan dipandu oleh Bapak Mirdal Aqib. Ini kesempatan yang luar biasa, dan ruang-ruang yang masih kosong bisa Anda panggil teman-teman Anda, karena jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan informasi-informasi yang aktual tentang digital dan pemimpin masa depan yang tentu Anda lah nanti yang akan pegang itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak, kami ucapkan atas waktu, dan mudah-mudahan diskusi hari ini nanti diskusinya berkembang dan hidup, dan Anda sekalian mendapatkan kompetensi, mendapatkan pemahaman baru tentang bermedia, tentang kepemimpinan masa depan. Terima kasih kami ucapkan, dan sebelum menutup tentu kami hadiahkan pantun. Tolong cakepnya ya. Burung Garuda terbang tinggi di awan. Cakep. Menyapa mentari di ufuk timur. Cakep. Generasi muda, jadilah kalian teladan untuk memimpin masa depan yang berjiwa luhur. Satu lagi ya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di halaman taman. Cakep. Gali ilmu dan karya, dan teruslah berinovasi untuk menciptakan solusi bagi kemajuan zaman. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh staf ahli Gubernur bidang sumber daya alam, perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat. Kepada Bapak Dr. Arief Murdiatno, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Saudara hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya mewakili Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk menyampaikan sambutan beliau pada acara kita siang hari ini, yaitu Guest Lecture Transformasi Media dan Tantangan Etika di Era Informasi Cepat yang diselenggarakan kerjasama antara Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur dan juga Universitas Mula Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Mula Warman, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Lambang Subagio, yang saya hormati Bapak Dekan FIB, panitia Pak ya, beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir membersamai kita, yang saya hormati CEO Media Group, narasumber kita siang hari ini Bapak Muhammad Mirdal Akib sebagai keynote speaker, yang saya hormati Mbak Yuli dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajarannya, para akademisi, mahasiswa, insan media dan seluruh undangan yang hadir yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat inspiratif ini. Guest Lecture bertema transformasi media dan tantangan etika di era informasi cepat. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada CEO Media Group Bapak Muhammad Mirdal Akib. Tadi sempat cerita Pak, beliau ini sudah 20 tahun ya tidak ke sini, dan ini kembali datang ke Kalimantan Timur, khususnya di Universitas Mula Warman. Seorang profesional muda yang memimpin salah satu jaringan media terbesar di Indonesia, dengan visi mengedepankan integritas, literasi publik, dan inovasi digital tanpa meninggalkan prinsip etika jurnalistik. Betul Pak ya? Luar biasa ini visinya Pak. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Universitas Mula Warman dan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur atas terselenggaranya kegiatan yang syarat ilmu, nilai, dan refleksi moral ini. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di era disrupsi informasi, di mana setiap orang dapat menjadi penyebar berita, pembentuk opini, bahkan penentu arah persepsi publik. Di tengah derasnya arus informasi ini, media memiliki tanggung jawab moral yang semakin besar, bukan hanya sekedar menyampaikan berita tercepat, tetapi juga memastikan kebenaran dan menjaga keutuhan nilai kemanusiaan. Tema hari ini sangatlah relevan sebab transformasi media bukan hanya berbicara tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang transformasi nilai dan tanggung jawab moral. Di sini peran penting sosok Bapak Muhammad Mirdal Akib selaku CEO Media Group. Selain berbagi wawasan industri, kehadiran beliau di sini juga akan menegaskan bahwa kepemimpinan media modern harus berpijak pada moralitas dan keberpihakan kepada kebenaran. Kalimantan Timur sebagai daerah strategis dan penyangga utama Ibu Kota Nusantara atau IKN membutuhkan dukungan media yang cerdas,
beretika, dan berpihak kepada kemajuan bangsa. Media ini telah menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan optimisme publik, memperkuat kohesi sosial, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman. Jadi ada satu Pak Mirdal, ini IKN kita Pak. Jadi mudah-mudahan nanti media bisa memberikan informasi yang positif untuk Ibu Kota Nusantara kita, karena ini memang pesan dari teman-teman di sana Pak. Ini apalagi ini sudah ditetapkan menjadi Ibu Kota Politik Pak 2028, dan mudah-mudahan kebenaran yang ada di sana itu bisa tersampaikan di seluruh Indonesia. Kami percaya bahwa mahasiswa dan insan akademik Universitas Mula Warman memiliki peran penting dalam membangun ekosistem literasi yang sehat. Melalui acara seperti ini kita membentuk generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga melek etika dan tanggung jawab sosial. Hadirin yang berbahagia, kami berpesan kepada seluruh peserta, manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdialog, dan menggali inspirasi dari Bapak narasumber. Jadikanlah pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal dalam membangun karakter profesional yang berintegritas dan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat. Kami juga mengajak seluruh insan media, akademisi, dan juga masyarakat Kalimantan Timur untuk terus bersinergi menciptakan ruang informasi yang sehat, produktif, dan beradab. Mari jadikan media sebagai jembatan kebaikan dan sarana membangun kepercayaan publik terhadap pembangunan bangsa, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Akhir kata, semoga kegiatan ini menghasilkan pemikiran-pemikiran segar bagi penguatan ekosistem media dan komunikasi yang beretika di Provinsi Kalimantan Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan sebelum kami tutup sambutan, tadi Pak Wakil Rektor juga menyampaikan pantun, ini juga ada titipan satu buah pantun Pak untuk kita semua. Menimba ilmu di pagi hari. Cakep. Ilmu dituntut, budi dibina. Cakep. Media bijak menuntun negeri. Cakep. Cerdas beretika, majulah Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di posisinya sejenak. Acara selanjutnya adalah pemberian cindramata. Kami mengundang Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Lambang Subagio MSI untuk maju ke depan. Kami juga mengundang narasumber pada hari ini Bapak Muhammad Mirdal Akbar dan juga Ibu Yulia Mustika Sari SH yang akan didampingi oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman Profesor Dr. M. Bahri Arifin M. Hum. Penyerahan cindramata pertama dari Universitas Mula Warman oleh Rektor Universitas Mula Warman yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Lambang Subagio MSI kepada narasumber kita Bapak Muhammad Mirdal Akib. Penyerahan cindramata kedua akan disampaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan. Baik, mohon maaf. Penyerahan cindramata kedua adalah diberikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada narasumber kita pada hari ini yang akan diberikan oleh staf ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan kepada Bapak Dr. Arief Murdiatno. Disilakan untuk memberikan cindramata kepada Bapak Muhammad Mirdal Akib.
Penyerahan cenderamata selanjutnya, yakni cenderamata yang akan disampaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur yang akan diserahkan oleh Ibu Yulia Mustikasari kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Mirdal Akib. Penyerahan cenderamata terakhir yakni akan diserahkan dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur untuk Universitas Mula Warman kepada Ibu Yulia Mustikasari. Disilakan untuk memberikan cenderamata kepada Wakil Rektor Bidang Akademik. Baik, kepada Bapak Ibu mohon untuk bertahan di tempat sejenak. Kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk tamu undangan yang ada di barisan depan, disilakan untuk maju ke depan mendampingi Bapak Ibu yang ada di depan. Yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Muhammad Mirdal Akib, yang kali ini akan dipandu oleh moderator kita juga yang luar biasa, oleh Ibu Purwanti M. Hum. Beliau merupakan dosen Program Studi Sastra Indonesia Universitas Mula Warman. Kepada Ibu Purwanti disilakan untuk memandu jalannya sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tertumpah
hormat saya kepada Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian yang telah hadir di dalam ruangan ini. Izinkan saya untuk masuk pada sesi inti untuk memaksimalkan waktu perkuliahan umum ini. Izinkan saya untuk mengundang Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Mirdal Akib. Mohon izin Pak untuk bisa dapat naik ke panggung dan menempati kursi yang telah disediakan oleh panitia. Mohon izin ya Pak, sebelum dimulai saya bacakan secara singkat CV Bapak. Bapak Muhammad Mirdal Akib adalah seorang profesional muda yang saat ini menjabat sebagai CEO Media Group, perusahaan media nasional yang menaungi berbagai unit bisnis seperti Metro TV, Media Indonesia, dan sejumlah platform digital di bawah payung Media Group Network. Beliau dikenal sebagai figur yang visioner. Beliau dikenal sebagai figur yang visioner dalam mengembangkan industri media agar mampu beradaptasi dengan era digital. Selain kiprahnya di dunia media, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan juga pengembangan generasi muda. Pengalaman beliau dalam memimpin perusahaan media besar di Indonesia tentu menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa yang tertarik pada dunia komunikasi, jurnalisme, dan juga industri kreatif. Baik Bapak dan Ibu, dan juga Bapak Muhammad Mirdal Akib, izinkan saya sebelum masuk ke sesi inti untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, nanti narasumber akan menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit, dan kemudian izin Pak, nanti ada sesi diskusi untuk dua penanya. Sebelum dimulai, saya minta untuk hadirin sekalian untuk dapat tertib dalam mengikuti kuliah umum ini, begitu. Baik Pak. Boleh di sini. Mohon izin Pak, jika Bapak membutuhkan ini bisa langsung nanti mengarah ke arah sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena telah mengumpulkan kita di sini dan menerbangkan saya di sini. Saya baru sampai tadi pagi, terbang jam 9:30. Sampai langsung ke sini dan insya Allah habis ini langsung balik ke Jakarta. Yang terhormat tadi, yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Mula Warman, Prof. Dr. Lambang Subagio, yang tadi memberikan sambutan. Terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Kemudian tadi ada Pak Staf Ahli Gubernur Bidang 3, Bapak Dr. Arif Murdianto, kemudian sahabat saya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Prof. Dr. M. Bahri Arifin, kemudian rekan-rekan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Yuli, dan yang tidak kalah penting, para dosen, dekan, Sivitas Akademika Universitas Mula Warman. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah mengundang saya hadir lagi di Kalimantan Timur. Terakhir saya di sini ini 20 tahun lalu. Sebelumnya saya banyak kesini juga, tapi sebelumnya itu tahun 25 tahun yang lalu. Kebetulan saya konsultan beberapa perusahaan yang ada di Kalimantan Timur waktu itu. Mungkin kenal ada KPC, kemudian ada ITSI, International Timber Company, ada Ikani, kemudian Slumberji yang di Trakindo juga, Brau ya, dan beberapa. Nah saya dulu awal karirnya di konsultan.
Saya mengawali karir saya itu di konsultan KPMG, kemudian masuk ke PricewaterhouseCoopers, terus kemudian terakhir di Deloitte, dari Deloitte baru masuk ke Media Group, Metro TV. Dan terus sampai sekarang, hari ini sudah tahun baru 25 tahun di Media Group. Izinkan slide tolong. Semangat kan semuanya ya? Semangat, ini selalu menarik kalau ke kampus. Kenapa selalu menarik kalau ke kampus? Karena di kampus kita ngelihat masa depan. Kalau di kantor kita ngelihat masa lalu gitu. Kalau ngelihat adik-adik nih ngelihat masa depan, berarti ngelihat ke depan. Kalau lihat teman-teman di kantor, aduh masa lalu semua gitu. Ini temanya, tapi jangan terdistrak sama tema ini. Ini saya mau menceritakan perkembangan media saat ini, tapi saya coba dengan bahasa yang mudah-mudahan kita semua bisa terima. Jadi nanti mungkin akan slide-nya lebih cepat karena lebih banyak lebih banyak praktek daripada teori. Kalau teori mungkin kita bisa pelajari semua, tapi 25 tahun ini luar biasa terjadi percepatan yang hampir di luar dari dugaan kita gitu. Next. Ini slide saya buat perkenalan. Tadi udah disampaikan, saya hari ini alhamdulillah dapat amanah sebagai CEO Media Group. Media Group sendiri adalah sebuah holding company, tapi mungkin dikenal cuma medianya. Padahal medianya itu cuma sebagian kecil dari holding company Media Group. Di situ ada properti, kita mengelola berapa gedung di Jakarta, ada hospitality, hotel, ada Intercontinental dan lain-lain. Kemudian kita juga mengelola beberapa mining, oil and gas, dan kemudian media. Saya kebetulan dapat amanah sebagai CEO-nya. Kemudian kita punya holding Media Group Network. Ini adalah klaster yang mengelola media. Medianya itu ada kurang lebih ada 14. Ada 3 TV channel, Metro TV, Magna, kemudian BN, kemudian koran ada 4, Media Indonesia, Lampung Pos, Borneo Pos, dan satu lagi di Makassar gitu. Kemudian sisanya digital dan IO, aktivasi, event organizer. Di Metro TV sendiri saya juga merangkap sebagai managing director. Kemudian digital saya juga, inilah pokoknya adalah semua. Saya juga komisaris di beberapa perusahaan. Next. Oke. Sering dengar kata disrupsi enggak? Sering kan? Kata ini yang paling sering kita dengar hari ini. Kalau dulu kita mendapatkan informasi pertama kali dari radio, dari surat kabar dan radio. Ini kelahiran tahun 97-98, 2000. Jadi era 2000 ke bawah bahkan 80 itu informasinya yang didapat dari radio dan surat kabar. Setiap pagi, tanya Pak Dekan ini, kebiasaannya tuh nggak bisa jalan keluar kalau nggak pegang koran, kalau nggak pegang surat kabar. Itu kebiasaan hampir semua masyarakat, bukan di Indonesia, di dunia saat itu. Jadi surat kabar menjadi sangat penting, menjadi media informasi. Ditunggu-tunggu, munculnya sehari sekali, besok pagi. Dibikin beritanya malam, besok pagi dikeluarin, baru kita baca. Kemudian masuk era baru yaitu era televisi, analog, hitam putih. Televisi hitam putih kita udah bisa melihat langsung siaran, tapi bentuknya masih hitam putih. Produksinya cukup besar. Kemudian berkembang lagi menjadi televisi berwarna. TV berwarna sudah senang sekali tuh. Channel cuma satu, yaitu channel dibuat oleh pemerintah, yaitu Televisi Republik Indonesia, TVRI. Kemudian berkembang TVRI sampai era tahun 90-an, muncul satu lagi televisi berita, televisi swasta. Jadi TV yang tidak dibuat oleh pemerintah, tapi kemudian diproduksi oleh private sector swasta, yaitu
RCTI. Kemudian berkembang sampai sekarang, TV begitu masif, masuk lagi revolusi baru, televisinya tidak analog tapi digital. Televisi digital artinya memakai frekuensi bukan dari frekuensi analog. Jadi frekuensi itu bisa dirapatkan. Frekuensi adalah cara penyaluran informasi melalui sumber daya alam terbatas yang namanya frekuensi. Berkembang terus. Nah sekarang kita masuk era baru, pertama setelah TV, masuk era penyaluran informasi melalui internet. Internet sendiri disalurkan macam-macam, melalui kabel maupun melalui wireless. Internet membuat kita bisa mendapatkan informasi tidak seperti surat kabar, tidak seperti TV, tetapi real time. Real time dengan terkoneksi langsung dengan jaringan internet. Semua udah, kita nggak usah cerita teknis detailnya, tapi kita semua melakukan dan melaksanakan hari ini. Perkembangan makin masif lagi. Turunan dari internet macam-macam. Walhasil hari ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, semua dari kita yang ada di sini adalah wartawan, semua dari kita yang di sini juga adalah fotografernya, semua dari kita yang di sini tiba-tiba menjadi camera person, bahkan sutradaranya, bahkan tiba-tiba juga menjadi pemilik channel. Jadi bayangkan Indonesia tadi cuma punya 2 channel, 1 channel TVRI, sekarang setiap warga Indonesia memiliki channel sendiri-sendiri. Apa yang terjadi? Terjadi benturan antara jurnalistik yang memiliki kaedah-kaedah aturan, termasuk kode etik, termasuk prinsip-prinsip jurnalistik, bagaimana melahirkan sebuah produk jurnalistik, dengan pembuat konten. Akhirnya kita semua menjadi rabun, kabur, agak gagap menerima itu. Mana yang menjadi produk media, mana yang sebenarnya sekedar menjadi konten yang harus dinikmati. Seperti teori yang kita pelajari dan terus kita jalankan sampai hari ini adalah tetap konsisten di dalam menerapkan kaidah-kaidah jurnalistik. 5W 1H, kemudian check and recheck, kemudian memastikan konten itu bukan cuma sekedar informasi, tetapi juga memberikan kontribusi, mengembangkan dan literasi. Karena kalau cuma informasi, kita semua bisa ngasih informasi yang benar, tapi belum tentu bermanfaat. Nah, sementara yang satu, bukan pengembangan, bukan literasi yang ditujukan menjadi objektifnya, tetapi apa? Viral. Semakin viral, semakin baik. Semakin banyak yang melihat, artinya ekuivalen dengan makin besar penghasilan yang didapatkan. Sehingga ini menjadi sebuah kontradiksi yang terjadi hari ini. Ini era kedua, internet masuk era kita semua memakai sosial media. Akhirnya tabrakan. Sekarang kita bisa melihat media-media yang tetap memakai dengan prinsip-prinsip jurnalistik itu pasti di dalam prosesnya semuanya melalui proses-proses meyakini bahwa informasi itu valid dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara yang satu bikin konten langsung keluar. Ini yang paling banyak kita nikmati. Indonesia hari ini adalah pemain internet keempat terbesar di dunia. Populasi internet kita bisa sampai 300 juta lebih. Rata-rata masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia, satu hari menghabiskan minimal 6 jam di depan layar device, baik handphone maupun televisi. Dan yang bedanya dengan dulu, waktu media yang dulu, informasi platform itu saya yang tentukan kapan saya mau nonton. Kalau zaman saya dulu biasanya dikasih waktu cuma habis maghrib, nonton film kartun. Atau jam 10 malam nonton Dunia Dalam Berita. That's it, kita nggak punya lagi yang lain. Yang ada aktivitas fisik, bermain, interaksi,
dan seterusnya gitu. Hari ini kalau melihat riset tadi 8 jam minimal sehari, itu yang menentukan bahkan bukan kita, tetapi platform yang mengatur kita. Adik-adik kalau scroll handphone, kan nggak bisa menentukan yang mana yang mau dilihat. Dia keluar begitu aja gitu. Sehingga kita ditentukan oleh content provider, bukan kita yang menentukan. Di sini nanti yang kita lihat efeknya menjadi seperti apa gitu. Padahal yang mesti menjadi master, menjadi tuan adalah kita sendiri. PR kami dulu, PR generasi surat kabar dan PR generasi TV analog adalah mencari informasi untuk kebutuhan kita. PR adik-adik sekarang memilih informasi dari ribuan jutaan informasi yang datang ke adik-adik semua. Dulu Pak Dekan, waktu mau bikin skripsi, untuk mendapatkan satu data, dia harus keluar rumah, kemudian naik angkot, datang ke perpustakaan, setelah di perpustakaan lihat indeks, habis setelah dapat indeksnya cari bukunya, begitu ketemu bukunya cari halamannya, setelah cari halamannya ketemu definisinya, di fotokopi, di stabilo, dapat satu paragraf. Yang senior-senior enggak usah malu, pasti merasakan itu semua gitu. Hari ini kalian cukup di atas tempat tidur membuka definisi satu masalah, keluar jutaan pengertian, ribuan pengertian tentang masalah tersebut. Tanpa perlu effort seperti yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Jadi PR sekarang itu adalah bahkan memilih informasi yang mana yang paling akurat untuk digunakan. Itu yang terjadi sekarang. Bahkan sekarang sudah maju lagi ke periode berikutnya. Sebenarnya periode internet dengan sosial medianya sudah declining dan mungkin bahkan terakhir di semester 1 2026. Adik-adik menikmati YouTube, menikmati Instagram, TikTok hari ini, secara grafik yang dikeluarkan oleh Nielsen itu sudah mulai declining. Dan bahkan 2026 semester 1 itu juga akan redup. Bayangkan dari TV hitam putih ke TV berwarna butuh periode sampai 50-60 tahun baru beralih. Dari TV berwarna satu channel ke multi channel itu butuh puluhan tahun. Adik-adik semua dari internet masuk kemudian beralih ke era sosial media dan sosial medianya sekarang sudah mulai turun dan diperkirakan pertengahan 2026 semester 1 itu udah akan mulai selesai. Apa yang menggantikan? Pasti semua juga sudah mulai di sini install yang namanya apa? AI. Mau macam-macam, ada ChatGPT, ada Meta, ada Gemini. Semua udah mulai pakai itu sekarang. Dan ini akan terus menggelinding menjadi bola salju dan kalian mulai meninggalkan itu semua masuk ke era AI. Indonesia ikut di dalam development untuk teknologi baru ini. Kenapa? Karena kita semua anak-anak mudanya adalah pasar potensial. Lebih pilih mati lampu atau nggak ada data? Hah? Kalau dulu kami mati lampu panik, nggak bisa belajar. Kalau kalian nggak ada data panik pasti. Jadi pasarnya luar biasa. Nah sekarang yang harus ada anak sivitas Pulau Warman semua, liatin baik-baik dengan ajak. Makanya penting literasi. Literasi baik sebagai pengguna maupun sebagai produsen. Saya mulai sebagai produsen. Sebagai produsen, jadilah bagian dari menghasilkan konten-konten yang memberikan manfaat, impact kepada masyarakat.
populasi Indonesia itu mendekati 300 juta. Kita punya lebih dari sekedar cukup untuk menjadi media penghasil konten yang punya impact dan kemudian menghasilkan sumber pendapatan. Tetapi konten yang seperti apa? Nah, hari ini kering terhadap konten-konten yang memberikan manfaat tadi gitu. Kalau cuma sekedar konten viral dan segala macam itu banyak. Tapi apakah kita mau menjadi bagian dari itu? Media yang kemudian saya pimpin hari ini, kita haramkan untuk menghasilkan konten yang kemudian memberikan dampak buruk kepada masyarakat. Saya ambil contoh, misalnya dulu ada kasus fenomena ada anak kecil yang bisa mengobati orang melalui batu. Tuh kan, tahu kan? Jadi katanya dia bisa ngobatin orang melalui batu. Semua memberitakan, tapi media yang kita pimpin enggak memberitakan sama sekali. Karena kalau kita memberitakan sama dengan kita mengkampanyekan. Kapan kita beritakan? Kapan kita naikkan ke media? Begitu ada korban. Begitu ada korban masif, kita langsung beritakan. Artinya apa? Informasi bukan cuma sekedar informasi, dia harus punya arah. Dia harus punya tujuan, mencerdaskan dan memberikan manfaat buat masyarakat. Sivitas Akademika Mula Warman harus menjadi produsen informasi-informasi yang seperti itu gitu. Karena itu yang hari ini itu sangat kering. Yang banyak konten kreator, yang miskin jurnalis. Bisa dibedakan konten kreator sama jurnalis. Yang kedua, fenomena brain rot. Langsung tahu semua. Brain rot itu bukan pepesan kosong. Saya pernah datang ke sebuah rumah yang menjadi seperti rumah sakit untuk orang kecanduan screen time. Itu seperti orang sakit jiwa semua di situ. Dan rata-rata generasi muda. Mereka sudah nggak pernah bisa lepas dari device, gadget dan segala macam. Lepas device seperti kehilangan nyawa gitu. Dan itu harus diberikan formula dan seterusnya. Jadi ada rumah sakitnya khusus. Di beberapa negara itu sudah dibuat. Makanya kemudian Australia mengeluarkan regulasi yang sangat keras. Usia 16 tahun ke bawah tidak boleh pegang handphone. Dan beberapa negara lain. Di negara kita kalau anak kecil nangis dikasih handphone. Nah, disinilah pentingnya kita semua menjadi agen untuk penghasil konten-konten yang sehat. Karena masing-masing dari kita punya tanggung jawab. Once kita udah punya handphone, dunia ada di tangan kita. Kita semua tiba-tiba menjadi wartawan. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Teman-teman mahasiswa semua di sini adalah bukan lagi cuma mahasiswa di Samarinda, Kalimantan Timur. Beda sama saya dulu, saya mahasiswa, saya kebetulan di Universitas Trisakti, cuma menjadi mahasiswa di Jakarta, titik. Interaksinya melalui buku. Tapi anak-anakku semua di sini adalah mahasiswa yang terkoneksi dengan seluruh mahasiswa lain di dunia. Yang terkoneksi dengan seluruh kampus-kampus besar di dunia. Yang terkoneksi dengan seluruh jurnal-jurnal termasuk bahan-bahan kuliah yang terbaik di dunia. Artinya apa? Ada di tangan kalian semua prosesnya. Kalau saya dulu, kita dulu, disuplai oleh dosen, buku ini itu yang kita baca. Kalau kalian diberi materi oleh dosen, pulang, kalian menjelajah dunia melalui www dan seterusnya. Kalian bisa lihat materi yang terkait itu yang dikeluarkan oleh Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi. Kalian bisa lihat materi yang dikeluarkan oleh Gunnar Myrdal, pemenang Nobel Ekonomi. Kalian bisa lihat apa yang Mones sampaikan terkait tema itu. Artinya apa? Lokasi hari ini tidak menjadi penting
untuk menjadikan kalian semua menjadi mahasiswa yang hebat. Mahasiswa yang di Samarinda bisa sama dengan mahasiswa yang ada di Monash University. Mahasiswa di Universitas Mula Warman itu bisa sama dengan mahasiswa yang ada di Universitas Oxford. Fakultasnya sama. Dan kalian punya akses yang sama dengan mereka untuk mengakses seluruh materi kuliah yang apapun yang terbaik di dunia ini. Untuk memperkaya pengayaan kalian. Perlombaannya di situ. Ini adalah alat masa depan kalian. Ingat ya, ini adalah alat apa? Masa depan. Bagaimana masa depan kalian ditentukan oleh ini. Tapi apa yang terjadi sekarang? Alat ini seringkali dipakai untuk melanggengkan masa lalu. Untuk alat untuk tidak move on. Ini Pak Dekan, di handphonenya pasti ada grup SMP. Mohon izin Pak Ya? untuk Waktu ya? bisa memaksimalkan. Oke. Pasti ada grup SMP. Di Facebook ya, teman SMP, SMA gitu. Jadi ngelihatnya ke masa lalu. Padahal ini bisa dipakai untuk berteman dengan guru-guru besar, universitas-universitas besar, dan lain-lain. Jadi mari kita gunakan teknologi ini dengan searif mungkin dan sebijaksana mungkin. Ini adalah alat masa depan, kita pakai untuk mensukseskan kita sebagai mahasiswa. Tantangan mahasiswa hari ini berbeda dengan tantangan mahasiswa sebelumnya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi Pak. 2 menit lagi. Oke, saya bikin singkat. Jadi ada 5 yang harus kira-kira dilakukan hari ini. Yang insya Allah kalau 5 ini kita lakukan, baik sekarang maupun nanti, kita bisa kemudian mendapatkan apa yang kita inginkan. 1, adik-adik semua, mahasiswa semua, tuliskan di tempat kalian, di handphone kalian, di buku kalian, di memori kalian, di dinding kamar kalian, tujuan kalian untuk hidup hari ini, cita-cita kalian. Cita-cita harus yang besar. Ini sepele kelihatannya, tapi harus ditulis. Dan sekonkret mungkin. Fokus, sudah itu lihat, diucapkan berkali-kali. Cita-cita hari ini itu bukan menjadi apa, tapi mau menghasilkan apa. Kalian bayangkan menghasilkan sesuatu yang besar. Membayangkan membangun stadion, membayangkan membangun yayasan, membayangkan punya 30 perusahaan ini, tulis. Karena kalau tidak ada tujuan, kalian akan berputar-putar, kuliah, kerja, dan akhirnya tiba-tiba 50 tahun. Fokus, kejar itu. Karena begitu ada tujuan, kalian akan tahu harus mengambil kuliah apa, harus mengambil kursus apa, harus bergaul di circle yang mana, harus kemudian mencari informasi apa. Ikuti semua petnya. Dan akhirnya apa yang terjadi kalau ada tujuannya? Kalian begitu fokus kejar, sehingga yang terjadi apa? Kalian akan mendapatkan yang namanya endurance. Endurance itu apa? Itu kunci kesuksesan nanti. Daya tahan, persistence, yang kalau jatuhnya 20 kali, bangunnya 30 kali. Dan setiap jatuh kalian pasti tidak merasa sakit. Kenapa? Karena ada tujuannya. Kalau orang nggak ada tujuan, pernah nggak jalan sama orang yang nggak ada tujuan? Pertanyaannya selalu standar. Masih jauh nggak? Masih lama nggak? Tapi kalau kalian punya tujuan, itu semua nggak ada. Bahkan kalian nggak merasa capek. Kejar. Nah berikutnya, nikmati proses mencapai tujuan itu. Nikmati. Journey-nya nikmatin. Nikmati prosesnya. Nikmati makiannya, nikmati ditolaknya, nikmati di semuanya yang negatif nikmatin. Terima. Kalau kalian bisa menikmati prosesnya, kadang-kadang malah tujuannya menjadi nomor 2.
Pernah nggak mau ke kampus atau mau pulang ke rumah, lagi menikmati musik, tapi musiknya belum selesai? Apa yang dilakukan? Kadang-kadang muter lagi gitu, tunggu sampai selesai. Kenapa? Saking nikmatnya prosesnya. Jadi nikmati proses mencapai tujuan itu. Ketiga yang terakhir, supaya hidupnya terus bahagia dan tujuannya tercapai, adalah kalau kalian mengharap 5, dapatnya 3, 2 itu disebut apa? Kalau berharap 5, kejadiannya 3, 2 biasanya disebut apa? Kecewa. Kalian berharapnya 7, kejadiannya 4, 3 disebut, kalian sebut dengan kecewa. Bagaimana supaya kemudian tidak kecewa? Berharapnya 0. Artinya berharapnya 0 apa? Kalau 0 kalian berharap, kejadiannya 2, 2 itu alhamdulillah, kalian akan bersyukur. 0 itu siapa? Sandarkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kalian hanya bekerja semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau slide nanti di copy aja. Ya. Terima kasih Bapak Muhammad Mirdal Akib atas materi yang diberikan. Untuk sesi kedua saya persilakan kepada satu penanya untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Saya persilakan kepada hadirin hari ini. Pertanyaan singkat, jelas, sebutkan nama. Ya, silakan. Mohon bantuannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Anita Hapsari. Saya berasal dari program studi tari. Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana media Nusantara menghadapi audiens yang lebih percaya pada konten kreator dibandingkan berita resmi dari media? Karena untuk anak seusia di zaman sekarang, contohnya seperti saya, karena keseringan meng-scroll TikTok, jadi banyak banget berita yang muncul di TikTok dan kami langsung mempercayai hal tersebut. Seperti itu, karena mungkin kalau anak zaman sekarang seperti saya sendiri, kalau sudah mendapatkan berita dari TikTok tersebut dan melihat komentarnya dan langsung percaya dengan hal itu. Dan bagaimana tanggapan media Nusantara? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon tanggapannya Pak terkait Ya. dengan pertanyaan. Satu, nanya 2 pertanyaan ya. Oke. Terima kasih. Satu ya, bukan media Nusantara tapi media group. Karena Baik, ada Pak. grup lain juga namanya media Nusantara. Jadi bagaimana caranya agar kemudian kita bisa melakukan filterisasi terhadap konten-konten yang ada. Jadi gini, adik-adikku semua, adik-adik suka makanan yang basi nggak? Suka makan coklat nggak? Kalau tiap hari 5 kali makan coklat mau nggak? Kalian makan sayur nggak? Oke, media yang sehat adalah media yang membuat kalian sehat gitu. Konten-konten yang sehat adalah konten-konten yang membuat kalian bertumbuh. Caranya untuk mendapatkan konten yang bertumbuh, satu, kalian harus lihat medianya. Medianya terverifikasi atau tidak. Kalau cuma yang mengeluarkan konten itu adalah orang, kalian kemudian melakukan rechecking ke media mainstream. Apakah media ini, berita ini benar atau tidak? Karena media mainstream seperti yang ada sekarang itu melakukan proses rechecking yang sangat dalam untuk kemudian mengeluarkan informasi. Itu yang kedua, pilih berita yang kalian butuhkan, bukan yang kalian dikasih oleh hasil scroll. Jadi kalian yang menentukan sendiri, karena kalian butuh makanan sehat. Kalau makanan ke perut kita pilih, kadang-kadang kita nggak bisa filter makanan yang masuk kepada kepala kita, dan itu akan menentukan masa depan kalian, menentukan pertumbuhan kalian ke depan. Jadi tipsnya itu, pilih kontennya, yang kedua pilih media yang mengeluarkan konten tersebut. Itu kira-kira.
Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Saya pikir cukup jelas ya, Dela, jawaban yang diberikan oleh narasumber hari ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Dibuka untuk satu kali lagi? Oke, baik. Untuk satu orang penanya, disilakan kepada mahasiswa yang berada di tribun kiri, sisi kiri saya, silakan. Oke, selamat pagi ke Bapak, selamat sore Bapak Muhammad Mirdal Akib. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Astuti, saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris, Angkatan 24. Sebelumnya terima kasih karena memberikan kesempatan saya bertanya. Pertanyaan saya kali ini apa sugesti terbaik Bapak untuk diri yang mulai terpaku pada informasi singkat tanpa adanya sumber yang jelas, mengingat fenomena tren melalui aplikasi yang kini merajai ya Pak sebagian masa remaja Indonesia. Begitu sekiranya. Terima kasih Bapak. Bagaimana tanggapan dengan hadirnya berbagai macam video-video singkat yang hadir di media sosial begitu Pak? Pertanyaan tadi Pak, apa sugesti terbaik, seperti saran gitu Pak, apa sugesti terbaik Bapak untuk diri yang mulai terpaku pada informasi yang singkat dan tidak jelas sumbernya itu? Karena kan mengingat masa remaja Indonesia ini terlalu dirajai oleh tren TikTok ya Pak, dan mereka mudah sekali terpaku oleh hal tersebut. Begitu Pak, terima kasih. Satu ya, saya langsung jawab ya. Jadi yang kalian pegang itu, TikTok, ya, Instagram, apapun ya, sosial media, termasuk device yang kalian pegang, ingat sekali lagi ya, itu alat, itu tools, bukan yang utama. Yang utama itu apa? Kamu cita-citanya apa? Apa? Pramugari. Pramugari, bisa di rumah nggak? Itu terlalu kecil. Kalau pramugari, itu insya Allah kamu dapat gitu. Kamu harus punya yang lebih besar. Seperti apa? Tahu nggak? Punya pesawat. Kamu harus berani punya cita-cita punya pesawat. Kenapa? Karena kalau gagal punya pesawat, kamu punya Mercy gitu. Jadi tujuannya harus yang besar. Nah kamu harus fokus ke situ. Kalau udah fokus ke situ, bayangkan 20 tahun dari sekarang, kamu tuh seusia saya gitu. Artinya 20 tahun dari sekarang, kamu harus punya segalanya yang kamu mau sekarang. Nah untuk dapat itu, ini kamu jadikan alat. Jangan mau sampah masuk ke kepala kalian gitu. Termasuk video-video pendek. Disiplinkan dari kalian, pantaskan diri kalian untuk menjadi orang besar gitu. Baik, terima kasih, atas tanggapan yang diberikan. Terima kasih juga kepada peserta dan juga hadirin sekalian yang sudah memberikan pertanyaan kepada Bapak Mirdal, dan juga dalam sesi ini saya pikir kita dapat menyudahi perkuliahan umum pada hari ini karena waktu yang sangat terbatas begitu. Mohon maaf sebelumnya. Sebagai penutup, seperti yang disampaikan oleh Pak Mirdal tadi, satu hal yang menjadi banyak hal sebetulnya yang menjadi pertimbangan kita di dalam memanfaatkan media sosial ataupun juga platform digital begitu untuk mendapatkan media informasi, tapi yang perlu kita luaskan dan tekankan adalah kearifan dan kebijaksanaan dalam menggunakan media sosial itu, ataupun juga baik dari sisi produsen ataupun juga pengguna, begitu ya Pak. Sebagai penutup, hadirin yang saya hormati, dalam kegiatan kuliah umum ini mungkin ada hal yang tidak sesuai pada saat pelaksanaannya, terutama pada saat saya sebagai moderator mungkin, dan juga ucapan terima kasih saya aturkan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang sudah berkenan hadir pada hari ini, terutama kepada narasumber
hari ini. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada pewara. Oke, kita cek. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk materi yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Mirdal Akif. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Ibu Purwanti yang telah bersedia untuk memandu jalannya sesi diskusi. Kepada Ibu Purwanti dan kepada Bapak Muhammad Mirdal Akif disilakan untuk kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah acara kuliah umum pada hari ini. Marilah kita akhiri acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya Lutfa Nisa selaku pembawa acara dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada undangan juga kepada narasumber yang telah bersedia hadir bersama dan memohon maaf apabila ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Kami akhiri, Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.